Yakin itu maksudnya sampai-sampai betul terlihat akan Allah. Kalau sudah terlihat akan Allah, ketika itu hilang diri kita lagi. Rupanya diri kita tak ada, yang adanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka disitulah Allah itulah yang menyembah dan memuji akan dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi pengakuan kita yang beribadah, tak ada pula lagi pengakuan kita yang sholat. Makanya dikatakan wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku. Itu terjemah. Makna sebenarnya yang sholat itu si zikri. Zikri itu nama daripada Allah. Kalaulah zikri itu nama daripada Allah, maka nama itu tak akan pernah berpisah daripada orangnya. Maka si zikri itu tiada lain adalah diri Allah itu sendiri. Allah itu yang bernama zikri, yang sholat, yang sebenar-benarnya. Maka kalau dikatakan bahasa kusuk, kusuk itu kalau diturunkan dia ke bahasa hakikat dulu, tidak terpandang lagi akan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang sholat dan beramal. Ada kusuk. Kalau duduk di makrifat, kalau disempurnakan juga bahasa kusuk, yang kusuk itu hanya Allah. Allah yang sadar akan dirinya, Allah yang ingat akan dirinya, Allah yang melihat dan menyaksikan akan dirinya. Makanya di dalam pemahaman ilmu makrifat ada rumusan diberikan oleh orang-orang Arabillah. Rumusannya ada 3. Yang pertama, suhudul wahda fil kasrah. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahda. Yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama itu suhudul wahda fil kasrah. Pandang yang satu tampak yang banyak. Itu maksudnya yang satu itu adalah Allah, yang banyak itu adalah sekalian alam. Maknanya Allah itulah yang wujud pada sekalian alam. Itu maksudnya. Itu yang disebut suhudul wahda fil kasrah. Allah yang wujud pada sekalian alam. Yang kedua, suhudul kasrah fil wahda. Pandang yang banyak, tampak yang satu. Maksudnya bahwa segala yang banyak ini inilah kenyataan nyatanya wujud Allah itu. Yang banyak ini itulah kenyataan nyatanya wujud Allah. Yang ketiga, pandang yang satu tampak yang satu. Maksudnya pandang Allah, maka yang terpandang juga nyatanya wujud Allah. Itu disebut namanya min nafsi wahidah, diri yang satu. Nah, diri yang satu kalau dipandang secara ilmu syariat itu adalah Adam. Dari Adam muncullah Hawa. Dari Hawa dan Adam zahilah manusia. Itu diri yang satu. Diri yang satu kalau dipandang dari sisi makna hakikat itu adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lah terjadinya segala yang ada ini. Makanya segala yang ada ini disebut namanya Nur Muhammad. Nah, secara pandangan ma'rifat, diri yang satu itu adalah Allah. Dari Allah lah segala yang ada ini. Kalaulah segala yang ada ini dari Allah, itu maksudnya segala yang ada ini inilah cermin untuk memandang diri Allah. Itu secara tarekat. Segala yang ada ini inilah kenyataan Allah secara hakikat. Secara makrifat, segala yang ada ini inilah yang Allah itu. Pada saat itu tidak ada lagi ucapan kata-kata, diam saja di situ. Kata yang tiada terkatakan. Makanya ketika itu sholat Bapak Ibu tidak lagi mengingat. Sebab kalau ada bahasa mengingat pasti ada yang diingat juga wujudnya. Namun setelah kita paham yang mengingat dengan yang diingat itu satu wujudnya, maka di situ lepas kita daripada syirik. Itulah maksudnya aku yang mengingat akan diriku sendiri, tidak ada siapa-siapa. Cuma kata-kata itu tak boleh lagi disebut-sebutkan kalau kita dah paham. Kalau disebutkan untuk memberikan pemahaman, pembelajaran kepada kawan dan sahabat yang belum paham tentang hakikat yang sholat itu yang sebenarnya. Nah, jadi tidak ada kata-kata khusyuk, tidak ada kata-kata memuji, tidak ada kata-kata menyembah, tidak ada kata-kata liko lagi.
jalani aja lah, nikmati aja. Begitu cara pemahamannya pada sholat itu sebenarnya. Gitu. Al-Fatihah itu katakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Jadi ketika kita sudah membaca ibunya Al-Quran, situ semuanya sudah terkandung itu semuanya. 114 surat, 30 juz. Nah, kalau dihimpunkan lagi, Al-Fatihah itulah kandungannya terhimpun di dalam kalimat basmalah. Bismillah. Nah, kalau dihimpunkan lagi, Bismillah itu terhimpun pada huruf ba. Kalau dihimpunkan lagi, huruf ba itu terhimpun di dalam huruf alif. Huruf alif itu kalau dihimpunkan lagi, maka terhimpun dia kepada titik. Titik itu kalau dihimpunkan lagi, kembali dia kepada kosong. Kosong itu diri aku, tuh kata Tuhan. Jadi cukup kita menghikmahkan surah Al-Fatihah saja kalau kita tidak sempat membaca surat-surat yang lain. Ya, nah, kalau kita sempat membaca surat yang lain, boleh kita baca Yasin. Yasin itu jantungnya Al-Quran di sana. Nah, kalau baca Al-Fatihah sudah cukup itu. Begitu Bu memahaminya. Sebenarnya ketika Pak Agus sudah mengenal siapa diri Pak Agus yang sebenarnya, itu sudah dikatakan sudah bertatap wajah, sudah bertemu dan sudah berliqa. Ketika Pak Agus sudah mengenali siapa diri Pak Agus yang sebenarnya, bahwa diri Pak Agus tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalau diri Pak Agus tidak ada dan yang ada hanya Allah, maka Allah itulah yang diri Pak Agus ini. Diri Pak Agus inilah nyatanya wujud Allah. Ketika itu Pak Agus sudah berjumpa, sudah berliqa namanya. Namun pada makom makrifat tidak ada kata-kata bertatap wajah lagi. Kata-kata bertatap wajah itu untuk menghantarkan kita sampai kepada makrifat yang sebenarnya. Kalau sudah sampai kepada makrifat yang sebenarnya, tidak ada kata yang bisa disebutkan lagi. Kenapa? Pak Agus itu kan diri aku, kata Allah. Apa juga lagi bertatap wajah? Kan aku itu, kata Tuhan. Nah, kalau bertatap wajah berarti ada wujud. Ada yang menatap wajahku dan ada pula yang akunya di situ. Ada wujud. Kalau diterjemahkan, Pak Agus ini bernama Muhammadnya. Muhammad bertatap wajah kepada Allah. Sekarang Muhammad itu apa bagi Allah? Muhammad itulah yang wajahku, Muhammad itu yang rupaku, Muhammad itu zahirku dan akulah batinnya. Maka aku yang memandang akan diriku sendiri, kata Tuhan. Tidak ada siapa-siapa. Nah, kata-kata itu tidak ada lagi sebutannya kalau sudah sampai pada makom makrifat tadi. Pokoknya Pak Agus, kalau Pak Agus sudah mengenal Allah, diam-diam selang ya.